Ikutin aku masak oseng paru pedas yuk. Hai, assalamualaikum. Sebelum mulai masak, di sini tuh aku mau cuci dulu parunya. Ini kemarin di freezer itu aku punya stok paru, tapi nggak banyak. Kurang lebih itu 500 gram. Lagian di rumah itu yang suka banget sama paru cuman aku sih. Tapi bukannya pak suami itu nggak suka. Ya dia mau sih makan, tapi nggak yang suka banget kayak aku. Apalagi anak-anak mereka itu nggak suka. Makanya di sini tuh parunya mau aku masak super pedes aja. Setelah aku cuci sampai bersih, untuk parunya ini mau aku rebus dulu. Pas ngerebusnya aku kasih serai sama daun salam biar bau amisnya itu hilang. Seperti biasa masak nasinya jangan sampai kelupaan. Apalagi hari ini aku masaknya super pedes kan. Biasanya kalau habis masak yang pedes-pedes itu aku langsung doyan makan. Siapa gitu kan yang nggak ngiler lihat makanan pedes. Apalagi aku tuh suka makanan yang pedes-pedes gitu. Jadi rasanya kalau lihat makanan pedes ya bawaannya langsung pengen ambil nasi. Masak nasinya ini juga aku lebihin, aku banyakin supaya nanti itu nggak sampai kehabisan. Nah ini berasnya udah selesai aku cuci, langsung aja aku masukin ke dalam magicom. Sekarang lanjut kita balik ke parunya lagi. Ini tuh parunya udah selesai aku rebus. Supaya cepet dingin tadi itu aku siram pakai air dingin. Terus aku potong-potong tipis agak memanjang. Sebenarnya dulu itu aku paling nggak suka banget sama paru. Menurut aku rasanya tuh kayak aneh, gembus-gembus gitu. Jadi dulu itu kalau dapet daging kurban terus ada parunya, itu biasanya parunya langsung aku kasihkan ke orang. Ya karena pasti nggak akan kemasak sama aku. Pengen tahu nggak kenapa tiba-tiba aku tuh suka banget sama paru? Jadi ceritanya dulu itu tiap bulan puasa. Untuk buka puasa sama sahurnya aku tuh dapat jatah dari tempat kerja. Kebetulan waktu itu aku inget banget pas lagi sahur. Aku buka dong itu kotaknya pas mau sahur. Ternyata di situ tuh menunya oseng paru. Tadinya aku tuh nggak mau makan, kayak males gitu. Terus mau cari makan di luar juga nggak mungkin karena udah nggak ada penjual lagi kecuali kantin. Sedangkan di kantin menunya itu palingan cuma mie ayam atau bakso. Akhirnya tambah males dong. Jadi ya udah deh daripada besoknya aku lemes. Terus akhirnya aku makan, terus aku incip oseng parunya. Ternyata rasanya tuh enak banget. Baru aku sadar mungkin selama ini tuh cara ngolah aku yang salah. Sebenarnya nggak pernah ngolah juga sih. Tapi aku tuh pernah beli masakan paru gitu dan rasanya menurut aku aneh. Padahal kalau diolah kayak gini tuh rasanya beneran enak banget. Ini tuh udah kedua kalinya aku masak paru. Dan yang aku kira anak aku itu nggak suka, ternyata Gavin itu juga suka banget. Padahal ini tuh aku masaknya super pedes. Tapi dia tetap mau dimakan pakai nasi, katanya enak banget kenyal-kenyal gitu. Buat yang nggak tahu kenyal-kenyal itu apa, kalau bahasa Indonesia semacam kenyal. Nah ini aku masaknya juga udah hampir selesai. Untuk bumbunya aku cuman pakai bumbu bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris. Tinggal tambahin garam, penyedap rasa, kecap sama saus tiram. Terus aku juga tambahin sedikit air supaya bumbunya itu bener-bener ngeresap ke dalam parunya. Udah gitu aja masaknya, tinggal ditunggu sampai airnya itu menyusut. Dan ini dia penampakan oseng paru pedas aku. Dari baunya aja ini tuh udah enak banget. Kira-kira ada yang ngiler nggak nih ngelihatnya? Tinggal ambil nasi anget terus makan, enak banget. Dan ini tadi Pak suami minta tolong buat digorengin tahu. Jadi sekalian aja aku gorengin buat lauk. Untuk video sarapannya aku nggak ada karena habis ini langsung berangkat kerja.